Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi hari ini, hari Rabu 3 Mei 2023. Seperti biasa, sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, tidak ada salahnya kita mengevaluasi dulu, melakukan koreksi yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Dari sana kita banyak belajar, kita banyak melakukan perbaikan, sehingga kualitas trading kita menjadi lebih baik. Dari pengalaman sejarah yang sudah kita alami, tentu bisa memberikan berbagai macam pemahaman, pengetahuan, dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Pertama kita lihat dari posisi awal dulu ya, yang kemarin kita coba untuk melihat bagaimana satu hari kemarin. Sekali lagi kita sampaikan di hari sebelumnya dengan kekuatan buy dan sell yang hampir sama, maka akan berkonsolidasi dulu, akan berada di area yang datar sampai pada saatnya nanti akan breakout yang mendominasi. Kemudian ketika tersentuh satu posisi, di atas tidak tersentuh, di bawah tersentuh. Diingat, ketika satu posisi tersentuh, maka harus sudah diantisipasi bagaimana recovery-nya, bagaimana batasan resikonya. Apakah dengan menggunakan 500 di atasnya, atau 300 di atasnya, atau menggunakan cut loss, switching, atau averaging, silahkan. Itu menjadi ranah masing-masing. Saya tidak harus memberikan angka yang pasti, karena masing-masing punya style, punya karakter yang berbeda. Saya memberikan edukasi di mana masing-masing bisa menentukan sesuai dengan stylenya, sejauh mana tingkat kecemasannya dan seberapa banyak resiko yang diambil. Dari sisi teknikal, ketika tersentuh dan belum ada yang mendominasi, karena tersentuhnya di sini hanya sumbunya, sementara belum ada tren, belum ada yang breakout di sana, maka tentu harus kita pertimbangkan ini masih berada di area yang tidak aman, sehingga antisipasi harus sudah kita siapkan. Bagaimana dengan buy di sana? Kalau antisipasi dengan buy yang ada tentu cukup jauh ya, kita bisa menggunakan seperti halnya yang biasa kita lakukan dengan menggunakan cut loss, stop loss, averaging, atau switching, silahkan dipakai. Kemudian tentu exitnya adalah bagaimana kita bisa meminimalisir tingkat kerugian kita. Setidaknya ketika sudah menyentuh di posisi awal, di posisi tertingginya lagi, minimal bisa balik modal atau exit dulu. Setelahnya kita lihat bagaimana perkembangan berikutnya. Ketika dia mulai mendekati, mulai breakout di level atas, maka perhatikan candle demi candle, secara struktur, secara karakter kita perhatikan, sehingga ketika sudah mendominasi maka ikutlah di sana, maka ikutlah yang sudah menjadi dominan, karena ada kecenderungan, sudah ada kecenderungan di sana. Belum ada tanda-tanda pembalikan. Kalau dia sudah berwarna hijau, nah ketika sudah ada warna merah begini ya, maka kembali ke aturan main kita, kembali ke trigger yang kita gunakan. Setidaknya ketika ada tanda-tanda pembalikan, maka kita juga bisa manfaatkan dengan target berada di area retestnya, atau berada di area levelnya. Jangan sampai terlalu jauh, karena di area ini beresiko satu bisa memantul kembali, bisa pullback, atau bahkan bisa breakout lagi. Maka segera exit di area ini. Setelah itu kita lihat lagi, kalaupun dia turun masih jauh,
setidaknya kalau dia kuat turun harus melewati level bawah. Kita uji, ternyata hanya berada di area mendekati levelnya di sini. Hanya sampai di situ, maka ini disebut dengan area retest. Ini disebut dengan area retest. Biasa kalau tidak mampu lewat, tidak mampu breakout, maka perhatikan candle-candle berikutnya. Satu struktur sudah mulai kembali menguat, kemudian sudah ada satu kekuatan besar breakout di sana dan mendominasi. Maka dari itu jangan lupa untuk tidak melawan tren yang ada. Sampai di mana? Sampai mendekati area jenuh yang kita buat ya, atau levelnya. Kalau dia tidak mampu, artinya di area ini ada tanda-tanda pembalikan, maka kita bisa manfaatkan. Sebaliknya, ketika di area jenuh pun ini sudah di breakout, maka kita akan beralih ke level berikutnya. Kita akan menggunakan range yang lebih tinggi, sehingga yang sudah dilewati maka tidak berlaku, kita gunakan yang sebelumnya yang lebih panjang, maka nanti akan ketemu di mana tertinggi berikutnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami dan silakan di otak-atik sendiri sehingga nanti kita bisa banyak belajar di sana. Selanjutnya kita akan lihat kondisi saat ini. Yang saat ini berjalan masih juga tidak ada yang signifikan. Kita baru akan masuk di area yang sudah mendominasi. Kalau kita sudah bergerak di 2020-an, maka tentu buyer akan kembali pullback ya. Tentu dengan catatan ada kekuatan momentum yang besar, bukan hanya rejeksinya. Maka di sini kita tempatkan posisi buy kita di 2020 poin sekian. Kemudian nanti kita targetkan, targetnya kita lihat apakah ada yang signifikan ya, kita tempatkan di sana sekitar 500 dari titik entry kita. 700 terlalu jauh. Kita ambil yang masih dekat ya. Oke, ini kita naikkan sedikit di atasnya. Oke, ini target yang pertama, kemudian target yang kedua kita tempatkan di ini ya. Ini target yang kedua. Titik jenuh kita tempatkan di 2046. Ya, sementara untuk sell-nya kita lihat kita bisa manfaatkan peluang sell setelah lewat di sana. Di sini untuk sell-nya di 2010.22. Kita tempatkan posisi sell di 2010.22. Target yang terdekat kita tempatkan di 2004 ya, sekitar 500-an, tidak usah jauh-jauh. Oke. Kemudian target berikutnya dilewati, dia sudah breakout atau kuat, kita akan tempatkan di target selanjutnya. Sementara untuk area jenuh kita tempatkan di 1991 poin sekian. Oke, kita tulis dulu biar nanti terlihat. Ini untuk target 1 kita tempatkan di 2010.22. 2004 ya, 2010 titik entry-nya. Sekarang kita tempatkan targetnya di 2004.65. Kemudian untuk target berikutnya kita tempatkan di 1998. Target yang kedua
1998.00. Kemudian titik jenuh berada di 1991.25 ya. Diingat titik jenuh ini tentu dalam kondisi normal ya. Kalau ada news nanti malam karena ada news yang berdampak besar sehingga bisa jadi akan jauh lebih panjang. Minimal kita buat dulu yang terdekat di sana di 1991.25 dulu. Nanti kita update setelah ada pergerakan yang signifikan. Berikutnya di titik atas tadi buy-nya kita tempatkan targetnya di 2027.49 ya. Kita tempatkan 2027.49 untuk target yang pertama. Kemudian target yang kedua 2036.13. Sementara titik jenuh, area jenuh kita tempatkan 2046. Area jenuh kita tempatkan di 2046.30. Diingat sekali lagi, area jenuh bukan berarti pasti memantul. Seperti hanya yang kemarin, ketika di area itu dia breakout dengan validitas yang tinggi, dengan momentum yang besar, maka bisa jadi akan jauh lebih panjang, akan berlanjut hingga kita gunakan range yang lebih panjang lagi. Diingat di minggu-minggu ini banyak sekali news yang berdampak besar, karena itu harus berhati-hati dan selalu mengikuti dinamikanya, update selalu kondisi pasarnya, kemudian kita juga lakukan evaluasi terhadap analisa yang sudah kita buat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kita sampaikan. Ketemu lagi nanti di waktu berikutnya. Ada pergerakan signifikan, kita akan lakukan perbaikan, kita update sesuai dengan dinamikanya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.